Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube aku. Dalam video kali ini, aku mau membagikan kepada teman-teman mengenai tips untuk lolos di perguruan tinggi terbaik dunia. Jadi kebetulan, pada tahun lalu, aku telah diterima di 15 perguruan tinggi terbaik dunia di 5 negara, yaitu di United Kingdom, Italia, Taiwan, Thailand, dan Jepang. Kebetulan, 15 perguruan tinggi tersebut juga menduduki peringkat 10 besar dunia. Kemudian yang terakhir adalah 500 besar dunia. Dan penilaian tersebut berdasarkan QS World University Ranking 2020. Oleh karena itu, selamat menyaksikan. Untuk perguruan tinggi negeri yang aku telah diterima di dalamnya, teman-teman bisa lihat sebagai berikut. Kemudian, langsung saja, untuk poin yang pertama, tipsnya adalah pastikan program studi tujuan teman-teman yang teman-teman pilih adalah program studi yang sesuai dengan bidang yang teman-teman geluti dalam beberapa tahun terakhir. Kasus pertama, jika teman-teman menggeluti ataupun baru saja lulus sarjana di bidang fisika, maka teman-teman bisa memilih program fisika atau hal-hal yang berkaitan dengan fisika untuk program tujuan master. Kasus kedua, jika teman-teman telah lulus dari program sarjana di bidang fisika, kemudian teman-teman lanjut bekerja di pemerintahan, maka teman-teman juga bisa memilih program pemerintahan untuk pemilihan jurusan sewaktu master. Untuk memilih di program fisika sendiri, sepertinya itu akan sedikit sulit, namun bukan berarti mustahil, tergantung dengan kebijakan universitas tertentu. Poin yang kedua bersifat opsional, karena tidak semua negara memiliki persyaratan seperti ini. Jadi, teman-teman harus memilih profesor atau supervisor yang memiliki penelitian yang sama dengan minat ataupun bidang penelitian yang telah teman-teman lakukan. Penelitian yang telah teman-teman lakukan bisa berasal dari skripsi, bisa berasal dari PKM, ataupun proyek penelitian dosen, ataupun proyek penelitian lainnya. Kemudian yang perlu teman-teman harus perhatikan adalah negara Jepang memiliki persyaratan mutlak untuk ini. Kemudian beberapa negara seperti negara Cina itu memiliki persyaratan yang lumayan kuat, persyaratan ataupun aplikasi pendaftarannya jika pendaftar ataupun calon mahasiswa memiliki surat penerimaan dari supervisor ataupun profesor di suatu kampus. Untuk negara Amerika Serikat contohnya, ada beberapa profesor yang memang akan mengambil tindakan yang dibutuhkan agar teman-teman dapat lebih mudah lulus di beberapa perguruan tinggi di Amerika Serikat. Tapi ada juga yang tidak. Jadi kita tidak bisa menggeneralisir untuk semua perguruan tinggi di Amerika Serikat. Di Eropa, contohnya di Inggris, yang selama ini saya daftar, itu beda lagi. Untuk kursus ataupun program studi di bidang coursework itu tidak memerlukan yang seperti ini. Dan pada umumnya memang, kalau program studi di bidang research juga tidak memerlukan persetujuan supervisor terlebih dahulu. Untuk poin yang ketiga, pastikan teman-teman memiliki kualifikasi yang lebih tinggi dari persyaratan yang diminta oleh jurusan atau kampus tujuan teman-teman. Misalkan, IPK yang disyaratkan oleh kampus atau jurusan adalah 3,0 minimal. Namun teman-teman memiliki 3,78. Nah, itu akan memperkuat dokumen aplikasi teman-teman. Selain IPK, tentunya ada kualifikasi lain. Misalnya, sertifikat bahasa Inggris. Kemudian ada lagi tes tertentu, seperti GRE, kemudian GRE Subject Test, kemudian ada lagi GMAT. Nah, jika teman-teman memiliki kualifikasi yang
lebih tinggi dari kualifikasi minimal yang diminta oleh jurusan atau perguruan tinggi tujuan teman-teman di semua aspek yang dipersyaratkan, maka teman-teman memiliki kualifikasi ataupun aplikasi pendaftaran teman-teman akan lebih kuat daripada applicants ataupun pendaftar yang lain yang memiliki kualifikasi yang lebih rendah daripada teman-teman atau bahkan sedikit di atas minimal. Poin yang keempat adalah surat rekomendasi. Surat rekomendasi yang tepat adalah surat rekomendasi yang ditulis oleh pihak-pihak yang telah mengetahui teman-teman secara mendalam, baik itu karakter maupun seluk-beluk teman-teman ataupun etos kerja dan semangat kerja teman-teman. Kemudian, untuk sosok yang paling tepat dalam menuliskan surat rekomendasi yang tepat adalah supervisor atau profesor teman-teman suatu teman-teman mengerjakan skripsi, penelitian skripsi, atau dosen lain yang memang teman-teman terlibat dengan dosen tersebut, baik itu dalam hal menjadi asistennya ataupun terlibat proyek penelitian di dalamnya. Pemberi rekomendasi juga bisa berasal dari luar kampus, tetapi yang perlu dicatat adalah pihak ini harus telah bekerja sama dengan teman-teman, dan teman-teman pastikan bahwa pihak ini mengenal teman-teman dengan baik, minimal etos kerjanya. Nah, bagaimana dengan surat rekomendasi yang baik? Contohnya begini, pemberi rekomendasi pastinya menuliskan bahwa teman-teman adalah seorang pekerja keras. Namun, surat rekomendasi yang tepat menuliskan atau menunjukkan bagaimana dan mengapa teman-teman dikatakan orang yang bekerja keras. Mengapa teman-teman disebut sebagai orang bekerja keras, dan bagaimana teman-teman melakukannya sehingga disebut sebagai pekerja keras. Itu adalah contoh dari surat rekomendasi yang baik. Poin yang kelima adalah curriculum vitae. Nah, curriculum vitae ini berisi riwayat hidup ataupun apa yang telah kita lakukan selama ini dalam hidup kita. Alangkah baiknya jika teman-teman mengisi hal-hal yang berkaitan dengan program studi teman-teman ke depannya, jika memang berniat ingin lanjut pendidikan yang lebih tinggi. Misalkan, teman-teman sekarang ini berada dalam ataupun berada di bangku kuliah dengan mengambil jurusan fisika. Nah, teman-teman ingin ataupun berencana melanjutkan studi master di jurusan fisika. Maka teman-teman bisa bekerja sebagai asisten dosen, kemudian asisten laboratorium, ataupun guru fisika, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan fisika. Nah, itu pengalaman kerja. Kemudian teman-teman juga bisa mengisi curriculum vitae teman-teman dengan mengikuti berbagai lomba kompetisi yang sesuai dengan fisika. Selain itu, teman-teman bisa juga mengikuti kompetisi di luar fisika, tetapi alangkah baiknya kompetisi tersebut juga bisa dihubungkan dengan fisika. Itu adalah untuk pencapaian. Nah, teman-teman juga bisa menambah bobot di curriculum vitae teman-teman dengan melakukan berbagai proyek penelitian dan mempublikasikannya di jurnal internasional. Jurnal nasional bisa juga, tetapi bobot lebih tinggi di jurnal internasional. Teman-teman juga bisa menambahkan bobot curriculum vitae teman-teman dengan cara mengikuti atau bergabung di suatu organisasi profesi yang sesuai dengan fisika. Untuk teman-teman jurusan lain, bisa disesuaikan dengan jurusan teman-teman. Nah, untuk hal ini, nantinya pengalaman teman-teman bisa teman-teman masukkan di bagian membership ataupun organization, di bagian curriculum vitae teman-teman. Tambahan, bahwa teman-teman juga bisa menambahkan kegiatan yang ada di dalam organisasi yang berkaitan dengan fisika ataupun jurusan teman-teman lainnya di bagian service. Dan yang terakhir, untuk bobot
kurikulum VT teman-teman, teman-teman bisa mempelajari berbagai coding ataupun pemrograman yang berkaitan dengan data. Dan dalam hal ini Python ataupun bahasa R sangat penting dalam fisika. Nah, itu adalah cara untuk menambah bobot kualitas kurikulum VT teman-teman. Keenam adalah motivasi yang kuat. Motivasi yang kuat dapat dibuktikan dengan membaca surat motivasi atau letter of motivation yang merupakan persyaratan di hampir semua perguruan tinggi dunia. Jadi, dalam hal ini teman-teman harus menghubungkan motivasi teman-teman di masa lalu, di masa sekarang, dan di masa depan yang berkaitan dengan jurusan teman-teman. Dengan kata lain, teman-teman harus menuliskan apa yang telah teman-teman lakukan di masa lalu, dan apa yang sekarang ini teman-teman lakukan, dan apa yang akan atau apa yang ingin teman-teman lakukan di masa depan. Terkait bagaimana jurusan teman-teman dapat membantu teman-teman untuk mengeksekusi atau meraih apa yang teman-teman inginkan di masa depan. Jadi, aku mau memberikan contoh untuk jurusan fisika karena memang bidangku adalah fisika. Paragraf pertama, teman-teman bisa menuliskan hal-hal yang berkaitan dengan kemunculan minat teman-teman di fisika. Kemudian kedua, apa yang telah teman-teman lakukan untuk mengembangkan minat tersebut. Kemudian ketiga, apa yang telah teman-teman lakukan berkaitan dengan pengembangan tersebut, hasilnya apa, kemudian bagaimana proses tindak lanjutnya. Selanjutnya bisa juga sub cabang ataupun konsentrasi di fisika yang membuat teman-teman tertarik. Jadi itu bisa diuraikan di dalamnya, yakni paragraf ketiga atau keempat. Selanjutnya, teman-teman bisa menuliskan kenapa teman-teman harus diterima atau harus belajar di program studi tujuan atau kampus tujuan. Dan yang terakhir, teman-teman harus menuliskan sosok ideal teman-teman di masa depan. Jadi, teman-teman mau jadi seperti apa dan bagaimana jurusan atau universitas membantu teman-teman. Untuk poin ketujuh dan yang merupakan poin terakhir adalah waktu pengiriman aplikasi pendaftaran. Alangkah baiknya jika teman-teman mengirimkan aplikasi pendaftaran teman-teman lebih cepat daripada deadline. Karena beberapa kampus di luar negeri memang akan memproses lamaran yang terlebih dahulu dikirimkan daripada yang tidak. Kemudian ada juga perguruan tinggi lainnya yang hanya menerima sisa-sisa slot kosong ketika teman-teman mendaftar setelah deadline ataupun tepat pada deadline. Kemudian ada juga perguruan tinggi lainnya yang memang sama sekali tidak menerima pendaftaran teman-teman ketika teman-teman telah melewati deadline dalam hal mengirimkan aplikasi pendaftaran teman-teman. Nah, itulah semua tips dan trik dalam lolos ke berbagai perguruan tinggi terbaik dunia. Semoga video ini bermanfaat dan salam sukses untuk teman-teman kedepannya. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Mantap kali!